Alright guys, kelanjutan kisah Hanmaru diawali oleh main karakter kita yang pada kap terlalu hampir tewas. Namun Hanmaru yang kembali bangkit, segera pulih dari luka-lukanya dengan sangat cepat membuat Suhu Iden dan Kang Chana terpukau karena begitu terkejut. Namun segera setelah pulih seutuhnya, Hanmaru kembali tumbang karena lelah. Semua terdiam hingga amarah Suhu Iden memuncak. Pemuda itu menginjak Maru dan bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya Maru. Maru sangat terkejut dengan penganiayaan yang ia terima selepas bertarung habis-habisan. Suhu Iden mengatakan sumber rasa ingin tahunya yaitu Maru sendiri. Dia menceritakan bahwa baru saja Maru mengeluarkan kabut kuning sama seperti demon. Mungkinkah itu satu paket dengan ability Demon Gluttony? Maru juga tidak tahu, namun berkat pertanyaan itu, Maru dapat mengingat kembali ingatannya yang ia lupakan. Maru tidak mendapatkan kekuatan Gluttony akhir-akhir ini, melainkan sejak dulu. Itu disebabkan oleh paksaan ayahnya. Ingatan Maru seputar masa lalunya dengan ayah sejauh ini selalu menimbulkan serangan panik pada Maru. Melihat panic disorder Maru kambuh membuat Suhu Iden bingung. Suhu Iden baru saja diam ketika Kancana mengatakan bahwa serangan panik Maru semakin bertambah. Fakta terkait Maru yang bisa menghasilkan kabut kuning akan menjadi rahasia di antara ketiganya saja. Suhu Iden sempat enggan dengan ide itu, namun mereka juga tidak tahu alasan Maru bisa mengeluarkan kabut kuning. Meski ada kemungkinan Hanmaru dapat bersikap jahat seperti demon nantinya, Kang Chana percaya bahwa Maru tidak akan melakukannya. Suhu Iden menoleh sejenak pada Maru, lalu berkata tidak lagi peduli. Kang Chana sejujurnya juga tidak punya antisipasi jika saja Maru berubah menjadi demon. Hari itu akhirnya berlalu. Maru pulang kerja seperti biasa, namun energinya terkuras habis. Di dalam kereta, Maru merenung memikirkan tentang demon Gluttony dan dirinya. Maru selalu bisa melihat sosok demon Gluttony kadang-kadang entah karena imajinasinya saja atau memang sungguhan ada. Maru yang terperanjat mengagetkan penumpang lain. Namyo Seo yang kebetulan satu kereta dengannya menegur Maru atas sikapnya. Maru ingin bicara dan menghabiskan waktu menunggu di kereta dengan Namyuseo, namun Namyuseo menolak dengan dalih peraturan kantor yang menyatakan bahwa para pekerjanya tidak bisa bertemu rekan kerja di luar pekerjaan. Namyuseo adalah pemuda bebas, namun berpegang teguh pada aturan. Tiba-tiba pemuda itu mendapat telepon dari teman lamanya yang mengajaknya bertemu. Namyuseo pergi ke Izakaza untuk memenuhi janji temu dengan teman lamanya yang ingin bercerita bahwa temannya itu sedang mengajukan transfer untuk bisa keluar dari tim Gunung Yeyang. Namyuseo tidak sadar bahwa Hanmaru juga di sana untuk mengikutinya. Hanmaru hanya sedang banyak pikiran dan ia enggan untuk sendirian. Hanmaru ingin bertanya mengapa teman Namyuseo ingin berhenti. Alasan utamanya adalah karena pembulian dan penindasan. Maru tertarik dengan topik tersebut. Teman Namyuseo atau sebut saja Kim Woo-ju selalu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dari rekan kerjanya di kantor karena pribadinya yang terlalu baik. Menurut Namyuseo, seharusnya Kim Woo-ju melakukan hal yang sama sepertinya. Namyuseo duluan juga berasal dari tim Gunung Yeyang. Sebelum pindah, Namyuseo yang menjadi sasaran orang-orang kantor untuk ditindas. Menurut Namyuseo, tim Gunung Yeyang hanya berisi orang-orang berkepribadian buruk dan jahat bahkan sama berbahayanya dengan demon. Mendengar itu, Maru menjadi memikirkan perkataan Suhu Iden. Apakah ia sama berbahayanya dengan demon? Pikiran Maru tidak pernah libur. Selesai makan dan minum, ketiganya pulang dengan mengantar Kim Woo-ju terlebih dahulu ke toko orang tua pria itu. Namun, Namyuseo yang memimpin jalannya, dia juga yang terkejut ketika memasuki toko. Terdapat sosok yang tidak asing lagi bagi Namyuseo. Belum selesai Namyuseo terkejut,
Salah satu orang yang ada di toko itu menghajar Namyuseo habis-habisan. Ketika nyawa Namyuseo terancam, Hanmaru masuk dan menghentikan pria yang menghajar Namyuseo. Maru memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Namyuseo dari kantor cabang Pulau Gangwa. Pria penindas itu tersenyum mengatakan bahwa pulau itu hanya berisi orang-orang idiot, cacat, dan rusak. Pria itu langsung menghempaskan Maru ke belakang dan kembali untuk menghajar Namyuseo. Pria bengis itu mulai menyinggung soal orang tua dan tanpa sadar Maru yang mencoba bangkit telah mengeluarkan sedikit kabut kuning. Pria penindas itu makin menindas Namyuseo karena ulah terakhir kali pemuda itu yang membuat pria itu diberi sanksi. Pria bengis itu terus mencari keberadaan Namyuseo untuk membalaskan dendamnya. Namyuseo sudah babak belur. 3 orang lainnya hanya menonton bahkan tertawa melihat kekerasan tersebut. Dan Maru yang bangkit dengan jejak kabut kuning berada di puncak emosinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pria bengis itu bukan dari Maru, melainkan dari anggota tim Pulau Gangwa yang katanya lemah, yaitu Suwiden. Suwiden memperingatkan Hanmaru untuk cepat pergi. Maru langsung menutupi wajahnya karena tahu apa maksud dari Suwiden. Keberadaan pemuda itu di sana adalah karena selama ini Suhu Iden telah mengikuti Maru untuk berjaga-jaga jika rekan kerjanya itu menyebabkan masalah. Bahkan tidak hanya Suhu Iden, Kang Chana juga kepergok mengamati Maru dari kejauhan. Kang Chana dan Suhu Iden yang saling memergoki terkejut dengan keberadaan satu sama lain. Kang Chana terkejut ketika masuk ke dalam toko dan melihat Namyuseo telah terbaring di lantai dalam keadaan babak belur. Kang Chana hendak membawa Namyuseo pergi terlebih dahulu, namun kumpulan orang-orang bengis itu mencegah. Kang Chana mengingatkan orang-orang itu terhadap sanksi karena membuat masalah antar petugas sipil khusus, namun perkataan itu diputarbalikan oleh sang orang-orang bengis itu. Satu orang yang barusan diserang oleh Suhu Iden telah bangkit kembali dengan amarah menggebu-gebu untuk membunuh Suhu Iden. Suhu Iden tentu saja tidak tinggal diam. Mengetahui karena dirinya juga akan disanksi, maka akan lebih baik mereka disanksi karena memang melakukan sesuatu. Bentrokan terjadi. Maru ingin membantu, namun Kang Chana mencegah dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Suhu Iden kewalahan menghadapi 2 orang sekaligus. Dirinya hampir babak belur jika Kang Chana tidak turun tangan. Kang Chana mengancam mereka untuk segera mengakhiri tingkah laku bengisnya, namun kemudian seseorang muncul dari kamar mandi. Orang itu adalah ketua tim dari tim Gunung Yeyang dari Satuan Tugas Khusus Penanganan Kabut Kuning. Kang Chana sejenak merasa lega melihat ada sosok yang bisa diharapkan. Tidak hanya di situ, lalu menceritakan bahwa timbul pertikaian karena anggota tim dari Gunung Yeyang telah menghajar anggota tim Pulau Gangwa. Kang Chana sempat berharap ketua tim itu bisa menangani anak buahnya, namun yang ia dapat malah pukulan. Pria itu menyalahkan Kang Chana yang telah memukuli anak buahnya dengan sembrono. Perhatian pria itu beralih pada Namyuseo yang masih belum bisa bangkit. Maru yang melihat seniornya yang dikaguminya terhempas hampir tidak sadarkan diri, berada di puncak amarah dan mengeluarkan kabut kuning tanpa dia ingin. Suhu Iden sempat akan menahan apa yang akan dilakukan Maru, namun hal itu sudah terlambat. Baru sudah melesat maju untuk mengejar pria yang baru saja menghempaskan Kang Chana. Maru juga menghempaskan pria itu sama seperti Kang Chana dihempaskan. Semua yang ada di sana tertegun melihat kejadian yang begitu cepat. Kabut kuning telah menyebar di seluruh ruangan. Hanmaru hanya peduli dengan Kang Chana. Kang Chana juga sudah memperingatkan Maru untuk tidak sembarangan menyebarkan kabut kuning. Namun situasi tidak dapat dihindari.
karena Maru menjadi sangat marah ketika melihat seniornya dipukul mundur. Ketua tim Gunung Yeyang tampak sangat tertarik dengan Maru, orang yang dapat mengeluarkan kabut kuning meski bukan demon. Pria itu lantas menawarkan Maru untuk pindah ke tim Gunung Yeyang, namun Maru ingat dengan perkataan Nam Yuseo. Dia tidak akan pernah mau pindah ke tim yang berisi para sampah. Namun, ketua tim Gunung Yeyang sudah tidak ingin melepaskan Maru. Dia memutuskan untuk melakukan pertarungan antara tim Gunung Yeyang dengan tim Pulau Gangwa. Disitulah tim Pulau Gangwa sadar bahwa keseluruhan tim Gunung Yeyang hanya berisi manusia psikopat. Pertarungan antar tim itu akan dimulai. Ketua tim Gunung Yeyang memilih untuk menjadi wasit dan hanya duduk untuk menonton. Kang Cana yakin bahwa apa yang akan mereka lakukan bukanlah hal yang benar. Namun pria itu tidak mendengarkan bahwa langsung mengatakan peraturan dari pertarungan yang akan mereka lakukan. Dalam pertarungan yang menang 3 lawan 3 akan diperbolehkan membawa kembali Nam Yuseo. Bahkan jika tim Pulau Gangwa memenangkan pertarungan, maka tim Gunung Yeyang akan melupakan segala hal yang dilakukan oleh Nam Yuseo pada mereka. Ketua tim itu juga mengancam bahwa markas pusat tidak akan membiarkan Maru bebas jika tahu bahwa pemuda itu memiliki kekuatan kabut kuning. Namun, jika mereka lakukan pertarungan saat itu juga, maka pria itu berjanji akan menutup mulutnya. Kancana tidak bisa habis pikir dengan keputusan apa yang diambil oleh ketua tim itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, apapun yang terjadi, mereka tetap harus melakukan pertarungan dengan melawan tim Gunung Yeyang. Ketua tim ingin semua yang ada di sana menganggap bahwa pertarungan yang akan dilakukan adalah pertarungan persahabatan dengan catatan tidak ada pembunuhan karena pembunuhan sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi. Tim Gunung Gangwa yang mendengarkan konsep manusiawi dari tim Gunung Yeyang seketika terperanjat saking terkejutnya dan heran akan pola pikir orang-orang itu. Karena situasi telah menjadi rumyang, Suhu Iden memutuskan untuk mengikuti alurnya. Dia menjadi yang paling pertama turun untuk bertarung. Maru hendak mencegah, namun Kang Cana juga memilih bertarung mengikuti keinginan tim Gunung Yeyang. Sebelum itu, Kang Cana berpesan pada Suhu Iden untuk bisa mengulur waktu selama mungkin ketika bertarung. Pertanyaan Kang Cana dipertanyakan oleh Maru dan Suhu Iden, namun Kang Cana menolak untuk memberitahu waktu yang akan menjawab pertanyaan mereka. Suhu Iden yang akan maju duluan dianalisis oleh salah satu ability user dari tim Gunung Yeyang. Dari penglihatan orang itu dapat diketahui bahwa Suhu Iden adalah ability user Temple Demon yang dapat menghancurkan tubuhnya sendiri untuk menyerang lawan. Dari informasi tersebut, mereka memutuskan bahwa yang akan maju adalah pemuda bengis yang telah mengajar Nam Yuseo. Pria itu memiliki ability layaknya pohon yang dapat menjalar kemanapun. Suhu Iden dapat mematahkan ranting-ranting yang hampir menggapainya, namun pertarungan belum selesai. Pria bengis itu bahkan bisa mengendalikan rantingnya yang telah patah untuk menjerat Suhu Iden. Suhu Iden terbungkus ranting dengan sempurna hingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Meskipun sekujur tubuhnya telah dibalut ranting merambat, namun Suhu Iden masih memiliki bagian tubuh yang bisa dipatahkan. Suhu Iden menggigit dengan sangat keras hingga mematahkan giginya. Segera setelah terlepas dari balutan ranting, Suhu Iden mencekik pria bengis itu dan memberinya rasa sakit dengan cara mematahkan tulang belakang kelima pria bengis itu. Suhu Iden berniat untuk mematahkan tulang lehernya juga, namun Kang Cana mencegah juniornya itu untuk membunuh lawannya. Ronde pertama telah selesai dan kemenangan diraih oleh tim Pulau Gangwa. Berlanjut ke ronde kedua, Kang Cana mengomentari serangan Suhu Iden yang berlebihan bahkan tidak bisa mengulur waktu lebih lama. Yang akan maju selanjutnya adalah Kang Cana.
seorang ability user Demon Iron yang dapat menggunakan darah untuk menciptakan senjata. Dengan data tersebut, maka tim Gunung Yayang memutuskan yang akan melawan Kancana adalah wanita di tim mereka yang merupakan ability user pisau tulang demon. Kancana menyarankan untuk tidak saling menggunakan pisau karena beresiko, namun wanita bengis itu tidak mempersalahkan bahayanya. Pertarungan terjadi cukup sengit di mana wanita bengis itu bisa mengendalikan keseluruhan tulangnya, sedangkan Kang Cana hanya memegang satu senjata, pedang yang tercipta dari darahnya. Kang Cana memilih untuk melakukan serangan yang ringan dan mundur setelahnya. Namun serangan ringan yang ia lakukan nyatanya dapat melukai lawan dengan sangat parah. Kancana masih kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya dalam perihal melawan manusia. Suwiden mengutarakan ejekan pada Kancana yang hebat namun juga sama tidak bisa mengulur waktu sepertinya. Pertarungan dua gadis itu selesai hanya dalam waktu 10 detik. Kancana merasa malu dengan pujian-pujian itu. Pertarungan tersebut cepat selesai karena gadis itu tidak pernah melakukan pertarungan melawan manusia, dan selama ini yang ia lakukan hanyalah membunuh para demon sekuat tenaga. Salah satu pria di tim Gunung Yayang mulai heran dengan kenyataan yang ia saksikan. Sejauh yang ia dengar, tim Pulau Gangwa hanya berisi orang-orang lemah. Ketua tim Gunung Yayang beralih pada ronde berikutnya, di mana tim Pulau Gangwa hanya tersisa Hanmaru untuk bertarung. Kang Cana hendak meniadakan ronde ketiga karena tim Pulau Gangwa bahkan telah memenangkan 2 dari 3 ronde yang ada. Ronde ketiga tidak harus dilakukan, namun justru pertarungan yang melibatkan Maru adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh ketua tim Gunung Yayang. Alasan mengapa ketua tim itu mengadakan pertarungan yang membosankan baginya adalah hanya untuk melihat ability dari Hanmaru. Hanmaru tidak mempermasalahkan, bahkan dia memilih sendiri lawannya. Di ronde ketiga, Maru ingin melawan ketua tim Gunung Yayang. Ketiga rekan kerja Maru makin sadar betapa bodohnya Hanmaru, sedangkan pengguna ability analisis, kemampuan yang mencoba melihat Maru terkena dampak dan mulai meragukan kemanusiaan Hanmaru. Hanmaru langsung menantang ketua tim dari cabang Gunung Yayang, namun pria itu menolak untuk terlibat karena ia hanya berminat untuk menjadi pengamat. Dia mengirim utusan terbaiknya untuk melawan Hanmaru, yaitu Kim Woo-ju. Kim Woo-ju yang dipaksa sadar ketika mengetahui rekan kerjanya ada di sana langsung gemetar, mengkhawatirkan orang tuanya. Kim Woo-ju dipaksa turun untuk melawan Maru. Nam Yuseo ingin mencegah, namun ia tidak kuasa. Kim Woo-ju diberi motivasi oleh ketua timnya di mana jika ia dapat bertarung baik, maka transfer mutasi ke cabang lain akan diperbolehkan. Maru masih terdiam melihat calon lawannya. Dia baru sadar kekuatan demon dengan ability pedang lidah yang aktif secara spontan. Dengan ability itu, Maru bisa mengetahui topik-topik sensitif yang bisa menjatuhkan mental lawannya. Tidak hanya itu, Hanmaru juga bisa melihat ingatan dari Kim Woo-ju. Bagaimana pria muda itu dirudung? Bukan hanya Kim Woo-ju, bahkan Nam Yuseo juga tampak mengalami penindasan dari Gunung Yayang dalam ingatan Kim Woo-ju. Satu fakta yang Maru sadari, namun ia mencoba untuk tetap membuat bibirnya tertutup rapat agar tidak mengatakan fakta yang menyakitkan. Hanya saja Maru masih kesulitan mengendalikan ability barunya. Seketika sebuah kalimat merusuk menerobos keluar sembari pedang lidah Maru yang tajam menerobos telapak tangannya yang menutupi mulutnya. Fakta menyakitkan itu adalah kebenaran perasaan Kim Woo-ju yang lebih suka Nam Yuseo menjadi sasaran bully dan tim Gunung Yayang daripada dirinya. Maru mencoba mengendalikan pedang lidahnya namun terlambat. Benda tajam itu telah menusuk ke arah jantung Kim Woo-ju.
Maru segera bangun untuk memastikan keadaan Kim Woo-ju dan mendengar perkataan maaf terucap dari pria gemuk itu. Kemampuan Kim Woo-ju aktif secara spontan. Dia adalah pengguna ability user Deadly Venom Demon. Maru terkena racun mematikan Kim Woo-ju. Kang Chana terkejut dan berusaha menolong, namun dicegah oleh ketua tim Gunung Yeyang. Karena ronde belum selesai, Hanmaru terluka parah, bahkan tubuhnya yang terkena racun meleleh seperti lilin. Dia sebelum menyerang, karena itu ketua tim Gunung Yeyang memerintahkannya untuk cepat bangkit dan melanjutkan pertarungan. Peraturan dari hakim wasit adalah Maru harus menyerang lawan, namun Maru menolak. Ia hanya akan menang dari ketua tim Gunung Yeyang. Maru ingin menyelesaikan permainan dengan mengalahkan pria itu, namun pria itu menegaskan bahwa aturannya harus dipatuhi. Ketua tim Gunung Yeyang menggunakan ability-nya untuk membuat semua yang ada di sana tunduk di hadapannya. Itu adalah kekuatan yang dapat mengatur gravitasi. Ketua tim Gunung Yeyang adalah pengguna level 9 dengan ability user gravitasi demon. Maru yang dipaksa sujud oleh gravitasi telah pulih dari racun mematikan Kim Woo-ju. Kecepatan regenerasi dan penyembuhan Maru membuat ketua tim Gunung Yeyang makin tertarik. Pria itu lalu menaikkan beban gravitasi khusus hanya pada Maru hingga mengakibatkan tulang punggung Maru patah. Maru yang kesakitan semakin mengeluarkan kabut kuning yang makin tebal. Berdasarkan hal itu, menurut ketua tim Gunung Yeyang, demon yang memberikan kekuatan pada Maru mungkin merupakan demon yang sangat spesial. Maru yang mendengarnya teringat kembali bahwa demon Gluttony tampak memiliki mata yang tidak seperti demon lainnya. Mengapa seperti itu? Maru masih tidak mengetahui alasannya. Hal terpenting yang harus ia lakukan saat ini adalah keluar dari situasi itu dulu. Maru mencoba menggunakan kekuatan pedang lidah dan melihat pria itu dengan seksama. Tampak ability pedang lidah tidak berfungsi. Ketua tim Gunung Yeyang dapat dipastikan adalah seseorang psikopat tulen. Pria itu mengeluarkan pisau kecil hendak untuk membedah Maru dan melihat sendiri bagaimana kabut kuning bisa dihasilkan. Maru tidak bisa melawan, namun saat pisau kecil itu mencoba menusuk kulitnya, bilahnya patah. Tampak itu adalah ulah Suhu Iden. Kang Chana telah menunggu. Setelah aba-aba dari Suhu Iden, gadis itu langsung berusaha mengeluarkan pedang darahnya. Namun pergerakan Kang Chana masih kalah cepat dengan ketua tim Gunung Yeyang. Terkhusus untuk tim Pulau Gangwa, beban gravitasi dikalikan 20 sehingga akibatnya oksigen langsung menipis hingga di taraf kehilangan kesadaran. Ketua tim Gunung Yeyang mematahkan sedikit ujung pedang darah Kang Chana. Pria itu hendak melakukan idenya untuk membedah Hanmaru. Tidak ada lagi yang menghalangi ketua tim Gunung Yeyang untuk melakukan sesuatu pada Maru. Maru belum bisa melawan, bahkan untuk bertahan agar tetap sadarkan diri saja dia kewalahan. Sesuatu berwarna hitam seperti cairan mulai menyebar di lantai. Kang Chana merasa lega melihat cairan hitam itu. Nyatanya, sebelum duel terjadi, Kang Chana yang memperkirakan keadaan akan makin buruk menghubungi seseorang untuk datang dan menenangkan suasana. Ketua tim Godukman sudah tiba di lokasi dan langsung menggunakan ability-nya, yaitu Darkness Demon Ability User, untuk menyelamatkan anak buahnya. Semua orang dibuat tenggelam dalam kegelapan. Maru kembali mendapatkan serangan panik ketika merasa dirinya hanya sendiri, seakan-akan tidak pernah ada. Kabut kuning yang keluar dari Hanmaru makin tebal. Godukman yang bersembunyi dalam kegelapan menyelinap masuk dan mencekik ketua tim Gunung Yeyang hingga pingsan tak sadarkan diri. Godukman beralih pada Maru untuk segera menghentikan kabut kuningnya. Setelah berhasil, Godukman memasang sepasang matanya dan dengan begitu kegelapan kembali diserap. Kang Chana merasa lega dengan kedatangan Godukman. Namun pria itu murka pada gadis itu juga. Suhu Iden karena telah menyembunyikan fakta tentang Hanmaru. Kang Chana berusaha membujuk Godukman untuk bicara dengan ketua tim Gunung Yeyang, namun pria itu menolak. Maru berakhir dibawa ke markas besar Seoul.
Godukman, Kancana, dan Suhu Iden pergi menghadap Jong Il-do dan Yu Yong-un untuk memperjuangkan Maru. Maru dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan lainnya seperti saat bertemu tim Gunung Yeyang, namun Godukman menyangkal hal itu akan terjadi. Situasi dengan tim Gunung Yeyang memburuk karena provokasi pihak lawan. Godukman mengungkit sikap buruk lawannya yang nyatanya memang suatu rahasia umum bahwa tim Gunung Yeyang hanya terdiri dari orang-orang jahat. Tanggung jawab terhadap tim penuh psikopat itu harusnya dijalankan oleh Jong Il-do. Namun selama memiliki kekuatan dari demon, dia tidak peduli dengan kepribadian pegawai sipil khusus. Menurutnya, bahkan ketua tim Gunung Yeyang lebih baik dari tim Godukman yang dianggap bersembunyi di Pulau Gangwa hanya karena benci terlibat pertarungan. Godukman mengembalikan kata-kata Direktur Jong Il-do, di mana mereka juga membutuhkan kekuatan Hanmaru untuk menghadapi para demon. Selain itu, kepribadian Maru tidak bermasalah dan tim Pulau Gangwa ada Kang Chana juga, Suhu Iden yang dapat mengendalikan Maru karena kedekatan ketiganya. Godukman mengambil tanggung jawab terhadap Hanmaru. Godukman beserta Kang Chana dan Suhu Iden beranjak pergi dari hadapan Direktur Jong Il-do dan Yu Yong-un. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, Suhu Iden dipanggil untuk menatap sejenak. Hanmaru bebas dan bisa kembali bersama tim Pulau Gangwa. Maru memang bisa kembali ke tim Pulau Gangwa, namun dia mendapatkan tindakan disipliner selama 3 bulan. Kang Chana, Suhu Iden, juga Maru juga mendapatkan hukuman berupa pemotongan gaji. Maru sangat terpukul mendengar gajinya dipotong, namun itu masih merupakan suatu keberuntungan karena pertanggungjawaban ditanggung oleh tim Gunung Yeyang. Akan jadi hal yang menakutkan jika Direktur Jong Il-do turun tangan. Suhu Iden yang tinggal sedang bicara empat mata dengan Jong Il-do yang seharusnya adalah ayahnya. Pria itu bertanya pada Suhu Iden, jika Hanmaru kehilangan akal, apakah dia bisa mengambil tanggung jawab untuk membunuh Maru? Suhu Iden tertawa dan lebih memilih untuk pergi setelah mendengar apa yang Jong Il-do ucapkan setelah 20 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Jong Il-do memaksa Suhu Iden untuk duduk kembali menggunakan kewenangannya sebagai seorang direktur. Jong Il-do bertindak sejauh itu karena Hanmaru tidak lagi bisa dianggap sebagai ability user dengan biasa karena manusia yang bisa menghasilkan kabut kuning tidak memiliki perbedaan dengan demon. Dia bisa saja menjadi musuh mereka. Hanmaru akhirnya pindah ke asrama tim Pulau Gangwa. Dia berakhir memiliki tempat bersama ketua timnya yaitu Godukman. Ruangan pria itu begitu berantakan, bahkan lebih berantakan dari ruangan Maru di masa persiapan ujian. Kedua pria itu akan mulai tinggal bersama. Hanmaru merasa enggan, namun itu adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan agar pengawasan terhadapnya dapat dilakukan supaya Maru tidak lagi terlibat dalam masalah. Mulai saat itu, keduanya juga akan pulang dan pergi bekerja bersama setelah jam kerja selesai. Mereka harus terus bersama selama 24 jam sehari. Di kantor, Hanmaru mendapatkan tatapan membara dari Yun Ji-won. Maru yang merasa tidak enak berinisiatif untuk bertanya pada wanita itu yang mungkin sekiranya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Yun Ji-won memperingatkan juniornya itu untuk tidak menghasilkan kabut kuning di kantor, kecuali jika dia mau menanggung konsekuensinya. Nam Yuseo tidak begitu peduli, namun tetap meramaikan suasana dengan mengompor-ngompori keadaan. Meski sejujurnya pemuda tersebut tidak pantas mengatakan kata-kata itu karena rahasia tentang Maru yang bisa mengeluarkan kabut kuning bisa terbongkar. Semua itu diawali oleh peristiwa yang menimpa Nam Yuseo. Maru mencoba terbiasa dengan situasi barunya. Karena jenuh, Maru secara spontan mendesah dan membuat rekan kerjanya terutama Godukman langsung datang pada Maru untuk memeriksa. Maru memutuskan untuk keluar sejenak. Di lorong, dia bertemu dengan Suhu Iden.
Suhu Iden yang melihat Maru mengingat kembali perkataan Direktur Jong Il-do tentang Maru yang tidak bisa lagi dianggap sebagai pengguna kekuatan demon biasa, melainkan manusia yang menghasilkan kabut kuning akan setara dengan para demon. Maru mungkin saja merupakan musuh mereka. Maru yang merasa dirinya ditatap terlalu lama oleh Suhu Iden mulai merasa kesal, namun reaksi dari Suhu Iden selanjutnya lebih membuat Maru kesal. Suhu Iden berlalu. Muncullah Kang Chana dan Kim Woo-chu. Kim Woo-chu berakhir dipindah tugaskan ke cabang Pulau Gangwa. Setelah mengantar Kim Woo-chu, Kang Chana meminta Maru untuk menunduk supaya dia bisa memeriksa mata Hanmaru sejenak. Maru tersipu dan mencoba mengalihkan pandangannya dari Kang Chana yang tepat ada di hadapannya. Kang Chana berkata pada Maru untuk tidak merasa tersinggung oleh perilaku anggota tim. Mereka bersikap over karena jika di masa depan timbul satu masalah lagi, maka mereka tidak akan lagi bisa melindungi tim Pulau Gangwa. Maru juga tahu akan hal itu, namun bekerja dengan metode seperti itu lebih memberatkannya. Mulai saat itu, Hanmaru tidak dilibatkan dalam kegiatan di lapangan. Saat semua orang pergi ke lapangan dan hanya tinggal Maru seorang di ruangan tersebut, muncul dua orang pria dengan setelan jas memasuki ruangan. Orang tersebut adalah sosok petugas yang pernah diturunkan untuk mengatasi situasi darurat kemunculan demon pada Gunung Inwang. Mereka berasal dari Mabes. Salah satu pria dengan jas warna merah marun tanpa memperkenalkan identitas langsung maju untuk memukul Maru. Pria itu dengan perasaan senang ingin memaksa Maru untuk mengeluarkan kabut kuning. Maru yang sempoyongan teringat perkataan dari Kang Chana bahwa dirinya tidak boleh membuat masalah apapun yang terjadi. Pria berjas merah itu hampir kembali mengajar Maru, namun dihentikan oleh pria satunya yang menggunakan jas berwarna biru yang bergerak langsung menyerang rekannya itu. Pria berjas biru itu meminta maaf atas perilaku pria berjas merah kepada Maru. Keduanya merupakan standar ganda dari markas besar Seoul yang datang ke sana untuk bertemu dengan Maru. Alasan mereka datang menemui Maru adalah karena pria berjas merah itu merupakan penggemar berat Maru, bahkan sampai di taraf menyebut Maru sebagai King Maru karena manusia yang bisa mengeluarkan kabut kuning menurut pria berjas merah memiliki kekuatan yang lebih hebat dari Direktur Jong Il-do. Pria itu berhasil memuji Maru hingga Hanmaru kehilangan fokusnya. Bahkan sampai hari berakhir, Maru masih terngiang-ngiang akan kata-kata pujian pria itu. Petang telah tiba dan waktu pulang sudah terlewati. Fokus Maru kembali ketika melihat Kim Woo-chu tampak bingung. Maru berakhir menemui Kim Woo-chu yang baru hari itu berada di tim Pulau Gangwa untuk pergi mengecek meteran. Keduanya pergi ke gunung dan Maru yang mencoba melihat meteran dengan seksama. Kim Woo-chu sudah pulang duluan dan merasa bersalah karena membuat meteran itu tidak berfungsi. Kim Woo-chu yang baru saja bekerja di sana tidak ingin dibenci oleh rekan-rekan barunya sehingga dia kebingungan dan tidak bisa mengatakan hal itu pada siapapun. Maru merasa heran dengan apa yang Kim Woo-chu katakan sampai ia sadar bahwa sudah ada kabut kuning di sekitar mereka yang menyebar namun bukan berasal dari Maru. Keduanya langsung waspada, namun Kim Woo-chu juga takut dan langsung bersembunyi di balik Maru. Ada satu demon yang muncul. Alarm tidak berbunyi karena meteran bermasalah. Jika dilihat dari ketebalan kabut, maka prediksi Maru itu adalah demon level 1. Maru yang masih memiliki rasa bangga akan pujian yang ia terima siang tadi langsung melangkah maju untuk menumpas demon yang muncul. Hanya satu demon yang hanya diam, bahkan saat Maru menggigit demon itu, Kim Woo-chu memuji tindakan hebat Hanmaru. Namun Maru malah merasa heran. Demon yang awalnya Maru kira sudah mati,
malah berevolusi menjadi demon level 2. Maru terus mencoba untuk menghabisi demon kali ini, namun hingga dirinya kelelahan pun bukannya lenyap, demon tersebut semakin bertambah kuat dan terus level up. Bentuknya kini sangat menyerupai manusia dengan tubuh proporsional. Dilihat melalui intensitas kabut kuning yang muncul, maka dapat diperkirakan demon tersebut telah mencapai level 5. Kim Woo-ju cukup panik dan takut. Dia bergegas pamit pada Maru untuk pergi memanggil bantuan dari anggota tim lainnya, namun pergerakan terbaca oleh demon. Dalam sekejap, demon itu mengejar Kim Woo-ju. Pria gemuk itu spontan mengaktifkan kemampuan racun mematikannya. Separuh tubuh demon itu terkena dampaknya. Maru telah memperhatikan karakteristik demon tersebut. Ketika mendapatkan serangan serius yang memberikan dampak fatal pada tubuhnya, maka tubuh demon itu juga akan semakin keras setelah regenerasinya. Bentuk regenerasi demon itu adalah seperti keluar dari cangkang lama. Seperti seekor reptil yang berganti kulit, demon itu akan meninggalkan kulit luarnya yang sudah mengeras dan keluar menjadi demon yang lebih kuat dari sebelumnya. Demon tersebut merupakan tipe demon revolusioner yang memiliki gelembung di dadanya. Setiap demon itu dikalahkan, maka satu gelembung akan pecah dan level demon akan naik. Melihat jumlah gelembung yang tersisa, maka ada kemungkinan demon itu akan mencapai level 10 sebagai puncak evolusinya. Dengan asumsi, Maru merasakan bahaya yang sangat gawat jika terus membiarkan Kim Woo-ju ada di sana. Han Maru mengatakan pada rekan kerja barunya itu untuk segera turun ke bawah dan memanggil anggota tim lainnya saat Maru berusaha mengalihkan perhatian demon tersebut. Kim Woo-ju sempat menolak dan khawatir membiarkan Maru bertarung melawan demon level 6 sendirian. Namun Han Maru tetap pada tujuannya. Dia sedikit yakin mungkin dirinya telah menjadi lebih kuat. Han Maru melesat menuju pada demon untuk mengalihkan perhatiannya. Maru sadar bahwa dirinya juga telah memakan demon itu, maka kekuatannya akan dimilikinya juga. Semakin fatal luka Maru, maka akan semakin kuat dirinya. Maru hendak melepaskan satu tinjunya, namun demon itu berhasil menghindar dengan mudah. Ganti demon itu yang melancarkan serangannya pada Maru, sehingga pria itu dapat merasakan adanya peningkatan kekuatan dari demon. Han Maru akhirnya sadar jika ingin menang dari demon itu, maka dia harus berevolusi sama seperti demon. Demon itu terus melancarkan serangan pada Maru yang menyebabkan dia merasa sakit luar biasa akibat beberapa tulangnya patah bersamaan. Setelah serangan-serangan itu, Maru masih belum berevolusi. Akhirnya sadar bahwa untuk berevolusi bukan hanya sekedar serangan fatal, melainkan harus mematikan. Maru membiarkan demon yang ada di hadapannya itu melancarkan satu serangan lagi, bahkan memerintahkannya untuk menyerang dirinya dengan pukulan mematikan. Kim Woo-ju masih di sana. Dia gemetar melihat bagaimana Maru akan menerima pukulan yang dapat membunuhnya. Secara spontan, Kim Woo-ju berlari ke arah demon dan mengaktifkan kemampuan racun mematikannya. Namun sayang level demon itu sudah ada di tahap kebal terhadap racun. Ganti demon itu yang melayangkan satu pukulan pada Kim Woo-ju. Satu pukulan keras di kepala pria gemuk itu langsung membuatnya tak sadarkan diri. Han Maru bangkit dan menggigit demon itu sehingga membuat jeda demon untuk bergerak. Selama jeda, Maru mencoba untuk mengecek keadaan Kim Woo-ju. Pria itu dalam keadaan sekarat. Dia tidak turun ke bawah karena merasa bahwa kejadian itu disebabkan olehnya, namun keadaannya justru makin buruk karena keberadaannya. Keadaan Kim Woo-ju sangat diambang kematian. Pemulihannya sangat lambat, bahkan jika Maru meninggalkannya, maka bisa jadi keadaannya makin buruk dan berakhir dengan kematian Kim Woo-ju.
Maru sudah tidak punya kesempatan untuk memanggil bantuan. Dia membaringkan Kim Woo-ju dan menutupinya dengan jasnya. Maru kembali menghadap demon untuk menghabisinya. Hanya tersisa 3 gelembung untuk sampai ke bentuk sempurna evolusi demon itu. Maru tidak boleh membiarkan demon itu mencapai evolusi sempurnanya jika ingin mengalahkannya. Maka dari itu, sebelum demon itu keluar dari kepompong, pada saat gelembung terakhir pecah, Maru harus segera menggigitnya. Maru berhasil menemukan jantung demon itu. Saat ia berusaha untuk menggigitnya, jantung Maru ditembus oleh demon itu. Meski tak berhasil menghentikan evolusi demon, Maru berhasil mati dan berevolusi jadi lebih kuat. Belum sempat Maru keluar dari kepompongnya, demon itu melempar Maru jauh-jauh. Di saat Maru masih terlempar di udara, demon itu berjalan menuju di mana Kim Woo-ju terbaring lemah. Hanmaru terhempas ke belakang dan segera tubuhnya yang rusak mengeras menjadi kepompong hingga tiba saatnya bagi Maru untuk berevolusi. Maru keluar dari kepompong dan demon belum sampai pada Kim Woo-ju. Dia bergegas melesat untuk melindungi Kim Woo-ju. Setelah berevolusi, Maru menyadari bahwa dirinya semakin lincah sehingga tidak akan butuh waktu lama untuk menjangkau Kim Woo-ju. Maru bergegas pergi ke tempat di mana petugas Kim Woo-ju berarti, namun ketika tiba di lokasi yang diajarin tidak ada, bahkan kabut kuning sudah benar-benar menghilang di sana. Maru khawatir dan mencari-cari kemana Kim Woo-ju kira-kira berpindah. Dia lalu mendapat informasi dari ponselnya bahkan kabut kuning pindah ke distrik 12-8. Tidak lama kemudian, Maru mendapat telepon dari Go Dukman. Ketua tim ingin mengonfirmasi kepada Maru tentang peringatan munculnya demon level 7. Maru membenarkan hal tersebut dan ingin menyampaikan suatu hal, akan tetapi ketua tim menyuruhnya untuk diam dan tetap di rumah. Go Dukman tidak tahu bahwa Hanmaru sudah ada di lokasi karena Go Dukman buru-buru menutup telepon. Maru merasa sedikit lebih baik karena mengetahui bahwa alarm peringatan masih berfungsi. Itu artinya beranggota tim yang lain tidak lama akan datang ke tempat itu sehingga jika petugas Kim Woo-ju ditemukan, maka Maru hanya perlu memindahkannya ke tempat yang aman. Hanmaru menelusuri sekitar dan mencari Kim Woo-ju. Dia mendengar ada bunyi alarm yang berasal dari ponsel dan ketika didekati dia menemukan Kim Woo-ju terbaring diam. Maru mencoba mengecek Kim Woo-ju yang terluka cukup banyak. Posisi teman baru Maru itu telungkup dan ketika Maru mencoba membalikkan badan Kim Woo-ju, ia begitu terkejut dengan genangan darah yang merendam tubuh bagian depan Kim Woo-ju. Melihat rekannya sekarat, membuat Maru mulai takut. Kim Woo-ju membutuhkan kabut kuning segera untuk pemulihan. Maru mengeluarkan kabut kuning. Dia juga memeluk Kim Woo-ju dengan erat sembari berharap dengan cemas agar pemuda itu kembali membuka matanya. Maru tidak ingin kehilangan rekan kerjanya. Namun sayang, Maru sudah terlambat. Kim Woo-ju yang masih membuka sedikit matanya sudah tidak menghembuskan nafas lagi sebanyak apapun kabut kuning yang dikeluarkan Maru. Lukanya terlalu fatal. Kim Woo-ju gugur dalam tugas. Maru membalingkan kembali jasad Kim Woo-ju dan menutupinya dengan kemeja Maru. Maru pergi untuk menghabisi demon yang telah membunuh Kim Woo-ju. Di waktu yang sama, Kang Chana dan Go Dukman yang berada di lokasi berbeda sedang menuju lokasi di mana demon level 7 dideteksi telah muncul. Go Dukman terkejut ketika notifikasi yang muncul mengonfirmasi bahwa demon telah naik menjadi level 9. Dia lalu memperingatkan Kang Chana untuk tidak gegabah melawan demon itu sendirian. Setidaknya Kang Chana harus menunggu sampai Go Dukman tiba. Kang Chana terkejut dengan suara dentuman yang menggema seperti sebuah gempa bumi. Ketika melihat kembali ke ponsel,
Demon telah berevolusi kembali menjadi level 10. Semua tim Pulau Gangwa yang berada di tempat berbeda berusaha segera mungkin untuk mencapai lokasi. Kang Cana melesat dengan cepat untuk menghentikan demon meski sendirian. Dia harus mencegah demon itu sampai ke warga sipil. Kang Cana sampai di tempat di mana kabut kuning sangat pekat. Muncul siluet seorang yang Kang Cana kira sebagai demon musuhnya. Kang Cana tertegun ketika sosok yang dilihat ternyata adalah Maru. Maru berteriak memperingatkan Kang Cana untuk tidak mendekat di saat Kang Cana masih bingung mengapa Maru ada di sana. Maru menjelaskan bahwa dia ada di sana karena demon berusaha mengincarnya. Kang Cana yang melihat Maru gusar berusaha untuk menenangkannya. Dengan terbata-bata, Maru mulai menjelaskan bahwa demon yang dimaksud terus mengalami evolusi. Kang Cana sadar bahwa demon yang dihadapi adalah demon revolusioner dan itu mulai menampakkan dirinya. Selama itu, Maru yang melawan demon itu sendirian. Maru merasa menjadi sosok yang membunuh demon itu. Maru yang menggenggam sebuah kayu runcing berusaha untuk bunuh diri di hadapan Kang Cana dan tentu tindakannya dihentikan oleh seniornya itu. Baru menjelaskan bahwa dirinya telah memakan demon revolusioner sehingga jika Maru terkena luka fatal, maka Maru juga akan berevolusi. Mata Maru tidak lagi memancarkan kilaunya dan menyisahkan pandangan kosong pemuda itu. Kang Cana menyadari bahwa yang berbeda dari sikap Maru. Dia berusaha menahan Maru untuk menunggu anggota tim lainnya datang. Maru kehilangan harapan pada orang lain sehingga dia merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Kang Cana membentaknya juga menasehatinya bahwa seseorang tidak boleh menganggap enteng sebuah kematian karena hal itu dapat menjadi penyebab hilangnya rasa kemanusiaan. Maru sudah tidak lagi peduli dengan hal itu karena merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk mati. Pemuda itu lalu menancapkan kayu tajam di tempat jantungnya. Kang Cana terkejut karena kesadarannya ketika melihat beberapa sesuatu seperti kepompong dengan bentuk menyerupai raga Maru telah tersebar di hadapannya cukup banyak. Dia sadar bahwa Maru telah menusuk jantungnya sendiri berkali-kali. Kang Cana kehilangan fokus dan hampir dihempaskan oleh demon, namun Maru dengan sigap menangkisnya. Maru berduel one on one dengan demon itu. Pertarungan yang terjadi antara keduanya cukup menarik dan sengit. Godukman terkejut dengan melihat Kim Woo-ju telah tewas dan bisa melawan. Kang Cana merasa ada yang berbeda dari Maru. Itu adalah pertama kalinya bagi Kang Cana melihat ekspresi Maru yang kosong acuh tak acuh sedang bertarung sengit melawan demon. Kang Cana merasa perlu untuk mengetahui apa alasan yang membuat Maru berubah. Maru dihempaskan oleh demon lawannya. Kang Cana hendak maju untuk menggantikannya, namun dicegah oleh Godukman. Kang Cana tidak diperbolehkan untuk turun tangan karena Godukman tidak ingin muncul korban jiwa lagi. Kang Cana tertegun, tidak paham apa maksud Godukman tentang korban jiwa, namun ketika bertanya kembali, Godukman sudah terlanjur murka karena keberadaan Maru di sana bukannya mematuhi perintahnya untuk tetap diam di rumah. Kabar kemunculan demo level 10 di Pulau Gangwa telah sampai ke Mabes Seoul dan membuat Yu Yong-un sangat terkejut. Kepala kantor pusat Incheon telah mengirim perwakilan untuk pergi dan jika masih belum cukup, barulah nanti mereka meminta Jong Il-do untuk turun tangan. Jong Il-do mencoba mengingat masa lalu. Sudah 2 tahun lamanya sejak level 10 muncul, kemunculan level 10 di masa lalu tidak bisa ditangani oleh tim penanganan khusus, bahkan akibat seluruh tim tewas tidak ada yang selamat dan banyak kerusakan yang ditanggung. Meski begitu, Jong Il-do tidak khawatir jika tim Pulau Gangwa cabang itu punya banyak
Go Dukman yang kompeten, juga Hanmaru yang masih misteri. Go Dukman terkejut dan berusaha untuk menghentikan Hanmaru yang tidak mendengar. Maru terus maju untuk menghantam demon, hingga ketika keduanya beradu tinju, lengan Maru hancur karena kekuatan demon. Go Dukman sudah hampir turun tangan, namun Maru kembali memberontak. Maru melilit kakinya di pinggang demon itu, memasukkan lengannya yang hancur ke mulut demon, mengeluarkan kabut kuning. Maru memanfaatkan kemampuan pemulihannya yang luar biasa untuk melawan. Kepala demon itu berlubang dan Maru masih tidak berhenti. Dia menggigit pundak demon itu dan memakannya. Kancana berpikir pertarungan hari itu selesai karena demon sudah tidak mengeluarkan kabut kuning, namun Maru masih terus menghajar demon itu. Semua yang ada di sana berusaha berteriak pada Maru untuk membuatnya berhenti. Kancana maju dan memenggal demon itu agar Maru berhenti. Gadis itu lalu memeluk Maru untuk menenangkannya. Suhu Iden dan Yun Jiwon baru sampai. Suhu Iden terkejut ketika mendengar Maru yang telah mengalahkan demon level 10 yang telah muncul. Tatapan Maru begitu kosong, kehilangan kerlip cahayanya. Dia bahkan tidak bisa bicara sepatah kata pun setelah pertarungan berakhir. Pemakaman Kim Woo-chu dilaksanakan sesegera mungkin. Semua rekan di tim Pulau Gangwa bergabung dan hadir dalam upacara kecuali Maru. Semua terpukul dengan kejadian itu, begitu pula ketua tim Go Dukman. Markas pusat telah mengurus kasus kematian Kim Woo-chu sebagai kasus kecelakaan tunggal. Untungnya jasad Kim Woo-chu masih lengkap tanpa kurang karena dimakan demon. Maru begitu terpukul dengan kematian Kim Woo-chu hingga membuatnya mengurung diri di kamar, bahkan telepon beruntun dari Go Dukman juga tidak diangkat sama sekali. Maru telah mengundurkan diri tanpa kabar sama sekali. Hal itu mengharuskan Go Dukman untuk segera melapor ke atasan, namun Kasana meminta kelonggaran waktu pada ketua timnya. Dia berencana untuk pergi dan membujuk Hanmaru. Go Dukman yakin bahwa Hanmaru tidak akan kembali. Go Dukman juga pernah mengalami hal serupa sama seperti Hanmaru, di mana dalam sebuah pertarungan hanya dirinya yang selamat. Go Dukman sangat menyadari dan memaklumi kondisi Maru. Orang yang melihat kematian rekan kerjanya secara langsung sudah pasti tidak ingin kembali turun ke lapangan. Maru masih merenung dan melamun sendiri di kamarnya tanpa menyadari kabut kuning mulai menyebar, namun tidak disebabkan olehnya. Sebuah celah muncul di dinding dan menampilkan satu lengan penuh bercak darah mencoba keluar dari celah dinding itu. Maru menyadari ada yang memaksa masuk ke kamarnya. Celah dinding yang terbuka menampakkan Direktur Jong Il-do yang meringsek masuk untuk mengobrol dengan Maru. Hal itu tentu mengejutkan melihat Jong Il-do muncul dari celah dinding dengan penuh bercak darah di sekujur tubuhnya. Direktur baru saja kembali dari pertarungan melawan demon dan langsung pergi menemui Maru. Jong Il-do datang karena mendengar kabar bahwa Maru mulai mengurung diri di kamar karena insiden Kim Woo-chu. Maru mengira direktur datang untuk meminta pertanggungjawaban Maru atas insiden tersebut, namun tidak. Bagi Jong Il-do, insiden yang menewaskan petugas khusus di lapangan adalah tanggung jawab diri masing-masing. Tewas di lapangan adalah disebabkan kemampuan petugas yang lemah. Kedatangan direktur adalah karena dia mengkhawatirkan kondisi mental Maru. Maru tidak boleh menjadi seperti ayahnya, Han Suwan. Maru terkejut bagaimana Direktur Jong Il-do bisa mengenal ayahnya. Han Suwan dan Jong Il-do dulunya merupakan komandan di satu batalion yang sama. Keduanya pergi bersama saat serangan pertama demon muncul di bumi. Flashback ke tahun 1999 saat Jong Il-do dan Han Suwan berusia 30-an dan melakukan serangan pada demon yang pertama kali muncul
Mereka semua yang ada di sana awalnya tidak habis pikir dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Jong Il-do nampak termenung dan segera disadarkan oleh Han Suwan. Han Suwan menjadi salah satu tentara yang paling gigih bertarung melawan demon. Satu persatu rekan mereka dibantai, namun meski demon itu telah menerima berbagai macam pola serangan, tembakan, hingga hujan granat, sehingga demon itu tampak tidak lagi utuh. Separuh tubuhnya hancur namun masih tetap berdiri tegak membawa tombak. Demon itu terus mengeluarkan kabut kuning yang menjadi penyebab cepatnya regenerasi tubuh demon. Komando digaungkan untuk menyerang demon secara serentak, namun demon itu bertarung, menari, dan tombaknya membantai para prajurit. Banyak rekan Jong Il-do dan Han Suwan tewas dalam pertarungan. Tersisa Jong Il-do dan Han Suwan. Melihat banyak rekannya tewas di depan mata membuat Han Suwan terguncang mentalnya. Psikisnya makin kacau ketika melihat kabut kuning mulai menyebar lagi. Han Suwan sadar bahwa pertarungan belum berakhir. Han Suwan menghilang ke dalam hutan. Jong Il-do pergi mencari-carinya dan menemukannya berada dekat dengan demon yang muncul. Jong Il-do memperingatkan Han Suwan untuk menjauh dari demon itu, namun Han Suwan berpikir bahwa jika ia ingin tetap hidup, maka dirinya harus menerima demon itu. Han Suwan memilih pilihan terbaik menurutnya. Jong Il-do berusaha segera mungkin menarik Han Suwan dan menyelamatkannya, namun ruang dimensi terbuka dan sebuah lengan menusuk perut Jong Il-do. Itulah yang menyebabkan Direktur Jong Il-do memiliki kemampuan demon yang menusuknya, karena darah demon itu bercampur dengan darah di lukanya. Setelah kejadian itu, Jong Il-do mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan sepertinya dan mendirikan organisasi PNS khusus. Jong Il-do sempat mengunjungi Han Suwan dan mengajaknya untuk mengurus organisasi bersama, namun usaha Jong Il-do sia-sia. Setelah mendapatkan kekuatan monster, Han Suwan menjadi setengah sadar karena syok. Yang Jong Il-do ketahui, tujuan Han Suwan hanya satu, yaitu pergi ke Narak. Back to real time, Maru yang mendengar cerita Jong Il-do jadi teringat masa lalu di mana dirinya yang masih kecil diseret oleh sang ayah untuk pergi ke suatu tempat. Jong Il-do lanjut menceritakan bahwa Han Suwan telah menyerah untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya. Hanya karena tidak dapat melawan demon, Han Suwan lebih memilih untuk menjadi demon itu sendiri. Maru sangat terkejut mendengar perkataan Jong Il-do. Pada dasarnya, kekuatan demon akan mengalir dalam darah di tubuh tim khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka juga termasuk penerus demon yang bisa pergi ke Narak kapanpun mereka ingin. Mendengar cerita barusan membuat Han Maru termenung dan berpikir, Jong Il-do sudah pergi. Tinggal dirinya seorang yang memandang sebuah foto yang menampilkan Maru kecil tengah bermanja ria dengan sang ayah dengan raut wajah bahagia. Dia berpikir, apakah benar ayahnya telah menjadi demon dan pergi ke Narak? Pesan Direktur Jong Il-do pada Maru sebelum pergi adalah untuk memikirkan kembali akan menjadi tim apa dirinya. Jika Maru menyerang untuk bertarung dengan demon, maka Jong Il-do tidak punya pilihan. Maru akan ditetapkan sebagai demon itu sendiri dan berbalik menjadi musuh manusia. Pertanyaan yang terus terngiang di dalam kepala Maru adalah, apakah dirinya juga akan pergi meninggalkan sisi kemanusiaannya sama seperti ayahnya? Pagi di kantor pusat cabang Pulau Gangwa, Godukman terus menunggu kehadiran Han Maru di kantor. Hari itu menjadi batas kesabaran untuk menunggu. Dia mulai beranjak pergi ke kantor pusat Incheon untuk mengurus surat pengunduran diri Han Maru, namun hampir dicegah oleh Kang Chana yang pergi ke rumah Han Maru untuk membujuknya.
Niat kedua orang itu gagal karena kedatangan Hanmaru di kantor itu. Hanmaru meminta maaf karena telah datang terlambat. Semua orang yang ada di sana terkejut dengan kedatangan Maru yang tidak mereka duga. Hanmaru bertekad untuk menyelidiki kebenaran dengan tetap berada di PNS khusus. Hanmaru menganggap bahwa dirinya tidak boleh dan tidak bisa mempercayai apa yang telah Direktur Jong Il-do katakan padanya bahwa ayahnya Han Suan telah berubah menjadi demon. Jong Il-do di sebuah ruangan di mana ia menahan dan merantai suatu makhluk merasa apa yang direncanakannya akan segera selesai persiapannya. Sudah waktunya untuk bertemu dengan Narak.